Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan selalu oleh Allah sehingga kita dapat beraktivitas dengan lancar. Baik, hari ini tanggal 12 bulan Agustus 2024, kita akan bersama-sama kembali membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Yang akan kita bahas kali ini adalah TALF dan SSIA. Kita akan memandang dari segi fundamental, khususnya dari segi value investing ya, dan data-data lainnya. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Karena itu ini adalah lebih kepada edukasi ya. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Bila Anda menemukan bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Baik, yang pertama ini TALF Tunas Alpin ya, Tunas Alpin. Kita punya satu data ya, belum banyak datanya ya. Dari data ini kita sudah membuat simpulan sebenarnya ya. Sudah perekaman pertama, tapi kemarin ada permasalahan sehingga terstop. Baik, dari data yang kita dapatkan di sini bahwa ya keuntungannya ini hanya 2,5%, walaupun IPS-nya besar, tetapi dari segi keuntungan hanya 2,5% ya. Dari segi harga dibanding book value memang ini bertumbuh ya, dalam artian bahwa harga sekarang ini jauh di bawah dari book value-nya, berarti ada besar ruang untuk naik ya. Kemudian dari segi maksimal beli ini 220-an, tetapi sekarang sudah di 300, berarti ya valuasinya mahal. Ada anomali sih ya di sini, dari book value masih rendah, tetapi dari maksimal beli ini sudah lewat. Kemudian dari segi dividen, perusahaan juga sebenarnya udah peduli ya, mau membagikan dividen, tapi jumlahnya masih kecil, DPR-nya kecil, sehingga biasanya ya persentase keuntungan yang kecil, maka meskipun harganya kita kategorikan di bawah, tetapi tetap nanti valuasinya menjadi mahal, sehingga yang terjadi adalah dividen yield-nya hanya 1% di sini ya. Jadi ada dua data concern kita. Selanjutnya dari segi free cash flow ini 7%, aman saja ya. Free cash flow-nya ini termasuk besar, bukan besar ya, cuma aman saja ya. Masih di bawah 10%, tapi sudah di atas 0. Kemudian dari segi yang lainnya, aset lancar, oke, hampir 2 kali lipat. Hutang ini masih dalam kategori bisa dikendalikan. Kemudian semua sahamnya ini berada di bursa sudah semuanya ya. 95% lokal, 4% asing. Berarti asing di sini tidak terlalu berpengaruh ya. Kemudian juga non warkatnya ini hanya 7,9, berarti dengan kecilnya jumlah non warkat ini berarti bagi istilahnya pengendali ataupun mereka yang mempunyai banyak barang di sini, mungkin ada fluktuasi harga ini bisa berlangsung dengan cepat ya, naik turunnya mungkin bisa cepat ya. Jadi di sini 7,9 itu sebenarnya sudah di atas ya, sudah di atas dari minimal 7,5, tapi sangat sedikit kalau masih 7,9. Jadi simpulan saya dari data ini ya, yang kita dapatkan bahwa karena keuntungannya sangat kecil tadi ya, otomatis valuasinya jadi mahal. Jadi di sini yang pertama kita menunggu IPS-nya meningkat, dalam artian persentasinya terhadap book value-nya yang harus meningkat ya. Yang kedua di sini juga harganya kalau bisa turun lagi ya, turun menuju ke wajar ya. Jadi dua concern kita untuk perusahaan ini, yang pertama IPS-nya supaya persentase keuntungannya di atas 10%, ini berarti IPS-nya harus dinaikkan lagi. Kemudian harganya diturunkan. Itu maksud diturunkannya adalah maksud kita menunggu harganya supaya menuju ke harga wajar minimal ya. Kalau bisa menuju ke harga murah. Baik, yang kedua kita akan membahas SSIA ya. Saya sudah membuat playlist ya di YouTube. Silakan cek di deskripsi, sudah ada di situ link untuk playlist. Bagi Anda yang ingin melihat saham-saham yang sudah saya bahas sebelumnya, bisa cek di situ. Baik, yang berikutnya ini kita melihat Surya Semesta Internusa ya, SSIA. Ini jasa konstruksi
untuk bangunan ya. Kita punya dua data, triwulan 1 dan triwulan 2 ya. Kita perbandingkan dulu ya. Bahwa yang pertama di sini book value-nya ini triwulan 1 861 naik menjadi 1100-an. Ini mungkin sekitar 20% lebih ya, 20% lebih naiknya. Yang kedua, IPS-nya juga terjadi kenaikan hampir 100% ya. Keuntungan bersihnya hampir 100% naiknya ya. Yang kedua, dari segi harga naiknya sedikit saja. Kemudian dari segi aset lancar naik, hutang turun malah ya, hutang turun dan lain-lainnya. Jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan sementara ya. Dapat kita ambil kesimpulan sementara bahwa dari triwulan 1 ke triwulan 2 ini ada peningkatan kinerja ya. Baik, sekarang kita lihat dari segi harga dibandingkan book value ini, harga sekarang ini masih 3% di bawah ya. Berarti sebenarnya ya kalau bisa dikatakan sebenarnya ya berada di sekitaran harga wajarnya ya. Jadi harga sekarang ini berada di nilai perusahaan secara wajarnya ya, 1:1 lah. Yang kedua, maksimal beli kita di 700-an, harga sekarang 1000, berarti valuasinya mahal, ada anomali sih. Kemudian dari segi pembagian dividen, perusahaan sudah peduli dengan investor, yaitu dengan membagikan dividen sebesar 31% DPR-nya ya. Berarti ini sudah memenuhi kriteria. Namun tadi ya kalau kita cek dari segi keuntungan ya, ternyata persen keuntungannya ini di triwulan 1 4%, di triwulan 2 6, berarti masih di bawah 10 ya. Biasanya ini berpengaruh kepada harga. Akhirnya harganya menjadi valuasinya mahal ya. Jadi mungkin itu analisa kita bahwa harganya ini mahal karena persen keuntungannya kecil ya. Sehingga dari data yang kita dapatkan, dividen yield-nya ya ini hanya sekitar 2%. Kalau 2% itu ya tidak atau belum bisa mengcover inflasi ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas dari segi free cash flow. Dari segi free cash flow ini aman saja, plus ya, walaupun hanya tipis-tipis ya, 3%. Dari segi aset lancar naik sekitar 30%. Hutang aman saja ya, malah ini hutang tanggungan asalnya hampir 100%, sekarang turun jadi 73%. Berarti ada pembayaran hutang dan hutangnya menjadi mengecil, bagus sekali ya. Baik, dari segi ketahanan perusahaan oke. Dari segi ketahanan perusahaan oke. Namun ya, dari segi kepengendalian ini harus jadi concern kita, bahwa semua sahamnya ini kalau bisa kita katakan semua sahamnya ini ada di bursa efek ya. Semua sahamnya ada di bursa efek, berarti pengendali ataupun mereka yang mempunyai saham besar pun bisa trading di sini ya. Bisa menjual belikan saham mereka secara langsung ya. Ini satu concern ya. Terakhir, ternyata jumlah non warkatnya itu ya, saham yang ada di masyarakat itu 73,1. Tunggu dulu ya, saya mau memastikan dulu ya. Ya, ternyata jumlah saham yang ada di masyarakat, mereka yang di bawah 5% memiliki saham ini jumlahnya 73%. Ini berarti sangat besar ya. Sehingga dapat saya menyatakan bahwa pengendali di sini adalah retail. Ini salah satu handicap ya sebenarnya, agak kesulitan nanti ya untuk bisa pengendali bisa untuk mengarahkan perusahaan dengan baik. Dan kadang-kadang ini jadi permasalahannya adalah pada saat rapat umum itu terjadi sering agak sulit untuk quorum ya. Baik, kita ambil simpulan untuk perusahaan ini ya. Tunggu bentar. Untuk kesimpulannya bahwa dari data yang kita dapatkan di sini ya, dari data yang kita dapatkan di sini, ini sangat concern sekali tentang non warkat tadi ya. Non warkat ini ya sudah berada di ambang batas sebenarnya ya. Kalau bisa ya kita harus menunggu sampai turun ya, sampai turun
sampai ada pengendali yang masuk lagi menjadi pengendali utama, misalnya begitu ya. Pengendali yang betul-betul memiliki sahamnya sebagai mayoritas lah, misalnya seperti itu. Tapi bisa juga sih yang terbaca masyarakat, tapi sebenarnya perorangannya ya. Tetapi saya menyatakan di sini bahwa ini yang di bawah 5% yang banyak ya. Satu, menunggu non warkat. Yang kedua, tadi keuntungannya baru 5% ya. Sehingga di sini ya otomatis harga walaupun murah nanti menjadi valuasi mahal. Jadi di sini IPS-nya ya. IPS-nya ini supaya membaik plus juga harga. Jadi akhirnya 3 concern kita tentang saham, tentang emiten ini adalah harus memperbaiki 3 ini supaya mengembalikan perusahaan menuju ke nilai wajar atau murahnya. Jadi yang pertama yang harus diperbaiki itu ya tentu saja yang kita lihat adalah kepemilikan non warkat, lalu memperbaiki IPS dan harga. Oke, demikian pembahasan kita untuk 2 saham ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.